Halo Sobat Belajar, kembali lagi di Sejarah Seru, podcast yang bikin belajar IPS jadi nggak bikin ngantuk lagi. Betul banget, Cat. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang sering keluar di ulangan IPS ataupun pelajaran IPS. Tapi sebenarnya juga seru loh kalau kita ngerti topiknya. Apa kalian tahu topiknya apa? Ya, topiknya adalah patrilineal matrilineal. Nah, biasanya kalau dengar istilah kayak gini, otak langsung mikirnya, apa tuh? Ribet banget. Padahal gampang kok. Kita bakal kupas pelan-pelan sambil kasih contoh nyata di Indonesia ya. Kita mulai dulu dengan patrilineal ya. Patri atau pater berasal dari bahasa Latin yang berarti ayah. Lineal atau lineal juga sama dari bahasa Latin, artinya garis keturunan. Jadi patrilineal itu sistem kekerabatan yang menurunkan garis dari keluarga pihak ayah. Contohnya di Indonesia itu yang banyak adalah dari suku Batak. Di sana setiap orang pasti punya marga yang diturunkan dari ayah. Jadi kalau misal nama bapaknya adalah Siregar, anaknya juga pasti Siregar. Benar banget. Bahkan dalam adat Batak, marga itu penting banget. Misalnya kalau ada acara pernikahan gitu, orang akan langsung nanya, kamu marganya apa? Karena dari situ mereka bisa tahu hubungan kekerabatan. Nah, selain Batak, di Bali juga patrilineal. Anak laki-laki jadi penerus keluarga. Dan kalau semua anak laki-laki pergi, keluarga bisa kehilangan pewaris pura dan tradisi. Jadi tanggung jawab anak laki-laki di Bali itu sangat besar banget. Nah, sekarang kita pindah ke matrilineal. Kata matri itu artinya ibu. Jadi ini kebalikannya dari yang tadi. Matrilineal itu garis keturunan yang ditarik dari keluarga ibu. Nah, contoh yang paling terkenal adalah suku Minangkabau di Sumatera Barat. Di sana, anak-anak masuk ke suku ibunya. Jadi kalau ibunya dari suku Piliang, anaknya juga ikut ke suku itu juga. Oh, yang menarik, harta pusaka di Minangkabau seperti tanah dan rumah gadang diwariskan ke anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki biasanya merantau untuk mencari kehidupan di luar kampung. Yang lain juga adalah kalau menikah, suami tinggal di rumah keluarga istrinya. Jadi berbeda sekali dengan sistem patrilineal. Lanjut ke Q&A ini ya. Saya mau nanya dong Fide, kalau kamu lebih suka tinggal di sistem patrilineal atau matrilineal nih? Susah juga jawabnya ya. Kalau matrilineal, perempuan punya posisi penting dalam keluarga. Nah, tapi kalau patrilineal, laki-laki yang punya tanggung jawab besar. Dua-duanya ada plus minusnya. Benar. Jadi bukan soal lebih bagus mana ya, tapi sesuai adat dan kebiasaan di daerah masing-masing. Oke, biar makin jelas kita bandingin ya. Kalau patrilineal itu garis ayah, warisannya biasanya ke anak laki-laki, istri ikut suami. Kalau matrilineal, garis ibu, warisannya ke anak perempuan, suami ikut istri. Nah, betul loh. Kalau di acara adat, patrilineal itu lebih fokus ke marga ayah, sedangkan matrilineal ke suku ibu. Jadi saat ada musyawarah, siapa yang dianggap punya hak bicara juga bisa beda. Dan ini nggak cuma ada di Indonesia loh. Di dunia internasional, banyak bangsa juga menganut di sistem patrilineal. Misalnya sebagian besar di Eropa. Tapi matrilineal itu lebih jarang. Makanya Minangkabau sering disebut unik di dunia. Bayangin aja, kalau ada anak SMP bernama Danu dari keluarga Batak, karena sistemnya patrilineal, Danu otomatis ikut keluarga marga ayahnya. Misalnya si Tompul, kalau ada acara adat, semua orang panggil dia dengan marga itu, dan dia punya kewajiban hadir. Sekarang bandingin dengan Intan dari keluarga Minang. Ini ilustrasi aja ya. Dia ikut suku ibunya, dan suatu hari dia bakal mewarisi rumah gadang. Kalau dia nikah, suaminya bakal pindah ke rumahnya, bukan sebaliknya. Jadi beda banget ya cara hidupnya.
Nah, dari dua cerita ini kita bisa bayangin gimana sistem kekerabatan itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari ya. Ya. Kenapa kita harus belajar ini? Ini penting banget guys. Karena ini bagian dari identitas budaya Indonesia. Kita jadi tahu bahwa Indonesia itu bukan cuma kaya alam, tapi juga kaya adat. Nah, selain yang dikatakan Vija juga, biar kita nggak salah paham, misalnya kalau orang berteman dengan orang Minang, kamu jadi ngerti kenapa mereka sering ngomong soal suku ibu. Atau kalau sama teman Batak, mereka selalu nanya marga dulu. Jadi intinya belajar ini bikin kita lebih menghargai perbedaan. Nah, sebagai generasi muda, tugas kita bukan cuma tahu teori, tapi juga harus menghargai tradisi itu sendiri. Benar banget, walaupun zaman udah modern, nilai kekeluargaan, gotong royong, dan rasa hormat ke orang tua itu tetap paling penting, baik di sistem patrilineal maupun matrilineal. Jadi, nggak peduli kamu lahir di adat apa, yang penting kita semua harus tetap saling menghargai. Oke, recap singkat nih. Patrilineal itu dari keturunan ayah. Contoh, Batak dan Bali. Matrilineal itu garis keturunan ibu. Contohnya Minangkabau. Bedanya ada di marga, warisan, dan tempat tinggal setelah mereka menikah. Dua-duanya sama-sama berharga, dan dua-duanya menunjukkan betapa beragamnya budaya di Indonesia. Terima kasih sudah dengerin podcast Jas Seru. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam belajar dan tetap bangga jadi anak Indonesia. Yeay.